datang di APP Law Firm. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Dan saya Sony Hindrawan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan upaya apa yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mendapat tagihan kredit fiktif. Oke, sebelum kita membahas ke pokok tema, perlu nih kita jelasin ke teman-teman apa itu kredit fiktif agar teman-teman yang belum mengetahui dapat memahami. Baik Ais, kredit fiktif dapat dikatakan sebagai pengajuan dan penggunaan fasilitas pinjaman bank alias kredit itu sendiri melalui kecurangan terhadap prosedur yang ada. Nah, salah satu modus yang paling sering kita jumpai adalah pembuatan kartu kredit menggunakan identitas orang lain tanpa izin alias menggunakan data-data palsu. Oke, jadi pada intinya kredit fiktif adalah kredit yang diajukan dengan data palsu atau data orang tanpa izin, gitu ya? Itu salah satu modusnya, Ais. Kemudian ada nggak sih kerugian yang timbul akibat kredit fiktif ini terhadap korban yang dipakai datanya? Setidaknya ada 3 kerugian yang paling mungkin terjadi. Yang pertama, orang yang identitasnya digunakan dalam pembuatan kartu kredit dapat menjadi sasaran penagihan atas penggunaan kartu kredit tersebut. Yang kedua, dalam proses penagihan tidak jarang diketahui oleh orang lain. Hal ini menimbulkan stigma buruk terhadap orang yang ditagih. Yang ketiga, apabila tagihan yang terbit tidak segera dilunasi, maka identitas yang tercantum sebagai pemilik kartu kredit dapat masuk ke dalam daftar hitam bank atau yang lebih sering kita dengar dengan istilah blacklist. Dampak lanjutannya adalah orang tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengajukan fasilitas permohonan kredit lainnya. Seperti itu, Ais. Oke. Kemudian upaya apa yang dapat dilakukan oleh korban dari kredit fiktif ini? Nah, orang yang identitasnya digunakan dalam pembuatan kartu kredit ini dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak bank yang menyetujui pembuatan kartu kredit tersebut, baik ganti kerugian material maupun imaterial, dengan catatan sepanjang kerugian tersebut dapat dibuktikan. Dan juga Ais, hal ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang pada pokoknya menerangkan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya membayar ganti kerugian tersebut. Seperti itu, Ais. Oke, nah itu kan dari korbannya. Betul. Nah, kalau dari pihak banknya sendiri ada nggak sih tanggung jawab atau upaya dari bank? Nah, menarik nih Ais. Awal mula terhadap pembuatan kartu kredit ini memang berasal dari oknum karyawan bank. Tetapi pihak bank juga dapat turut dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip 1367 KUH Perdata yang pada pokoknya menerangkan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari pelayan atau bahan mereka dalam hal melakukan pekerjaan terhadap hal-hal yang ditugaskan kepada orang itu. Oke, dari banknya sendiri ada nggak sih upaya yang dapat dilakukan untuk mempreventif dari oknum-oknum yang sengaja melakukan kredit fiktif ini? Nah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam penjelasan pasal 8 ayat 1, pihak bank sebelum memberikan kredit mesti melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan dana prospek dari debitur tersebut. Dan yang kedua, dalam penjelasan pasal 29 dijelaskan bahwa pihak bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terwujudnya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Seperti itu, Ais. Oke, jadi itu semua adalah upaya yang dapat dilakukan oleh orang atau bank terhadap kredit fiktif ini. Betul sekali. Demikian informasi hukum yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ubi Societas IPIUS, terima kasih.